Ya gini Pak, artinya sudah mulai bulan 2. Allah semua yang menunjukkan ke sini. Saya juga ke sini bukan karena siapa-siapa, karena Allah lillahi ta'ala, Pak. Karena Allah semua, saya diberkakan Allah. Karena saya baru ngetek dari pagi subuh, saya baca komen-komen, ternyata ada orang yang di Gunung Lingai. Nah ini yang saya tadi pas hari ini juga ada berapa orang yang saya datangi. Ini gesen pian dulu nih, gesen mau rezeki pian nggih lah. Nggih. Kamu dulu lagi pas saya yang ruang itu kan yang ibu Ini Bu, gesen pian. ya Allah, Yang untuk bermanfaat Bu lah. Biar ala kadarnya Bu yang bermanfaat. Ada bisa apa-apa ulun bari ini apa rezeki Allah. Ya kalau ada apa-apa ke ulun aja. Gesen pian lah. Asan Ibu lah. Biar bermanfaat Ibu, biar saya bisa balas mohon doa Pak jadi kesehatan. Iya. Bisa bantu yang semua. Amin. Insya Allah Bu. Punya kesenambungan semua. Saya tidak bayangin di Samarinda, saya tidak tahu. Kalau tidak di data kasih tahu orang, apa saya tahu. Itu Allah semua. Assalamualaikum sahabat Yayasan Mansyur Tuah. Terima kasih telah setia di channel kami ya. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan. Dalam video kali ini, Pak Haji kembali bersilaturahmi ke warga yang mengidap penyakit kanker payudara bernama Ibu Fatimah yang tinggal di Jalan Gunung Lingai. Informasi ini tentunya diterima oleh Pak Haji melalui salah satu komentar yang ada di channel YouTube guys. Lebih lengkapnya, yuk kita simak videonya. Eits, jangan lupa nonton videonya sampai habis ya. Selain bersilaturahmi, Pak Haji juga memberikan sedikit rezeki nih, yakni sembako beserta santunan. Kamu siapa? Yang orang Bapak ini kan biasanya kan nggak bisa kerja apa-apa, bisa tinggal di jauh mana. Ya gini Pak, artinya sudah mulai bulan 2 itu saya lebih sakit kita sakit. Artinya sudah bisa di rumah. Sempat hubung nih Pak tangannya, jangan ini nggak bisa ke atas. ini Ibu ya. Ibu mertua. Oh, subhanallah. Ya anak 2 orang tuh sudah berumah tangga kan, artinya mulai cuma datang-datang ke rumah sini kan, artinya nengok ke rumah. Mbaknya tengah. Nggak apa-apa Bu, itu depannya Bu. Nyewa Bu di sini nyewa Bu. Itu belum bisa bayar sewa rumah juga saya ini beli ya. Ngomongin sama bapak yang tak dipinjam saya bilang belum bisa karena ini Berapa sewanya Bu? 800 sebulan. Waktu kemarin kan bapak ini kan bisa ada kerjaan ini lagi kosong panjangan aja. Kerja apa Pak? Mancang yang pedasi rumah. Mancang kayu. Allah semua yang menunjukkan ke sini. Saya juga ke sini bukan karena siapa-siapa, karena Allah lillahi ta'ala, Pak. Karena Allah semua, saya diberkakan Allah. Karena saya baru ngetek dari pagi subuh, saya baca komen-komen, ternyata ada orang yang di Gunung Lingai. Nah ini yang saya tadi pas hari ini juga ada berapa orang yang saya datangi yang meninggal juga tadi itu, ada yang meninggal, ada yang lagi karena pas lagi saya lagi tidak terlalu sibuk, saya tinggal di sini Bu ya sama Bapak. Sementara aja. Sementara yang sakit tuh nah kan lagi tinggal dulu. Ini ibu ini tinggal di tempat adiknya bapak. Oh. Sekali-sekali aja kesini. Sekali nengok anaknya. Dari itu nah. Pas sumuk kan beli anak tuh sumuk Pak. Juga nah. Oh. Saya ada ikut vaksin kan, saya ceritakan kemarin hari kan waktu bapak vaksin kan yang ada cucu saya yang baju bini-bini itu nah. Ini nama beliau waktu Haji Sasa beli jualan orang, jadi kami itu dapat waktu di Gang. Oh iya. Di kan. Saya hanya menjalankan apa yang diperintah Allah. Kita ini di dunia ini titipan aja Pak. Iya. Apa yang ada di sama saya, ini saya lewat sini, lewat saya titipan. Saya bukan siapa-siapa. Bapak ini kok bapak bisa turun kelapa Ya, karena pas lagi saya sebenarnya sampai sakit kemarin sudah beberapa hari sakit. Tadi udah sembuh, saya paksakan karena takut ada orang-orang yang sudah minta bantuan saya, saya datangin nanti takut dari bumerang saya sendiri Pak. Itu makanya saya datang sendiri supaya nanti ya ini tiba tadi pagi habis itu saya lihat subuh, saya lihat
Gunung Lingga dekat aja, saya bilang. Sedangkan kemarin ke Tenggarong aja saya Itu kan pasien saya Pak, Bapak kenal Haji Lina yang punya warung berkah dulu. Iya. Itu pasien saya 10 tahun Pak, dia pakai saya mijit. Ini saya kan nggak bisa mijit lagi, itu mungkin itu atau siapa yang pasien saya sudah pakai saya itu mungkin mereka tahu saya gini, dianukan ke Bapak. Bapak tadi nelfon, saya nggak tahu ada telepon aja ada namanya, nggak mau dia ngasih namanya gitu nah. Jadi rontok rambut Bu ya? Ya jadi ini tinggal ini kuku juga rusak. Ini saya mau keempat kan, ini yang tempat seminggu hangus kan. Ini ujian semua. Ujian berarti Allah sayang sama kita, Pak. Ya kan? Allah tidak akan ngasih ujian kalau kita tidak mampu. Berarti Allah sayang, sangat sayang kita dengan kasih penyakit seperti ini. Allah bukan harta-harta itu, Allah sayang sama Kita kita. gampang dulu kan apa dapat pempesan. Kalau ibu itu kan pempesan untuk nutupin ini. Iya. Saya tuh pempes yang besar tuh Mbak, bagi dua tuh baru bisa nutupin sampai sini kayak piring. 5 Bu ya. Sehat Ibu ya. Anak kan Anak berapa Ibu? 4. Bapak anak keberapa? Karena cucu sakit namanya jadi mana menantu sakit ya kan. Ya dukungan doa. Sehat nah lah. Insya Allah dah. Ini kesan pian dulu nih, kesan mau rezeki pian ge lah. Ge. Ketemu di rumah saya tuh nah, yang ada ke ruang itu kan yang ibu itu. Ini Bu, kesan pian. Ya Allah, terima kasih banyak. Yang untuk bermanfaat Bu lah. Biar ala kadarnya Bu yang bermanfaat. Ada bisa apa-apa ulun bari ini apa rezeki Allah. Ya kalau ada apa-apa ke ulun aja. Kesan pian. Nah, kesan Ibu lah. Biar bermanfaat Ibu, biar benar. Saya nggak bisa balas, cuma saya mohon Bapak diberi kesehatan Iya. selalu dan panjang. Bisa bantu yang Amin. Insya Allah Bu, saya terima kasih doa-doanya Ibu. Yuk sahabat, kita doakan semoga Pak Haji beserta keluarga besar Yayasan Mansur Tua dan termasuk Ibu Fatimah diberikan umur yang panjang, dilancarkan segala urusannya dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Karena Allah, bukan karena siapa-siapa Pak. Bayangin di Samarinda saya tidak tahu, kalau tidak di data kasih tahu orang apa saya tahu. kan, Itu Allah semua. Susah Pak, orang penting ya. Enggak juga, saya ini sebenarnya alang enak aja Bu ketemu kalau memang Allah mengendaki, gampang ketemu Bu. Kalau enggak bisa Bu, ya toh. Konfirmasi ke saya ya, pokoknya Ibu ada apa-apa. Saya tak kira tadi itu cuma Ibu aja, ternyata ada Ibu kan enggak tahu, ya kan? Itu Allah Bu. Allah. Kan Mbak, Ya. jadi tempat anak aja tinggal. Jadi Ya, kan rencana ini Allah berdiri, ada lagi orang tua yang harus saya seperti itu. Padahal kalau kita pikir kalau pelihara Ibu lah baik-baik, jaga, jangan diperintah, jangan apa, insya Allah sukses kita Pak. Saya bisa seperti ini dulu, saya kuli Pak. Saya kuli bangunan, sumpah. Saya lulusan SMP kuli bangunan. Saya dulu nyewa rumah Pak. Sewa itu sampai rumah nggak bisa nyewa, nggak bisa bayar, sita barang saya Pak. Karena nggak boleh keluar, barang-barang nggak boleh keluar, suruh bayar dulu. Loh sama Pak sudah. Tapi setelah saya berbakti kepada orang tua, dulu kalau saya dikasih tahu orang tua ngelawan, mama ini apa sih gini-gini ngelawan. Setelah saya berbakti, alhamdulillah. Apa yang saya minta, semua keturutan rumah, tanah, sudah sekarang. Alhamdulillah Pak, mau bangun rumah yang model gimana, alhamdulillah. Ternyata orang tua Pak, ini rezekinya Bapak, jaga baik-baik. Ini yang Ibu setahu Ibu, tahu Ibu ada tetangga atau apa komen di YouTube? Saya enggak tahu. Nggak tahu. Cuma saya ditelepon tadi, nanti Bu kalau ada yang ke rumah itu dari Pak Haji Sasa, mungkin ada suruhannya. Nanti Ibu, betul Ibu yang sendiri sakit kanker. Terus nanti entah Haji Sasa atau yang lain turun, yang penting itu orang yang menjadi sakit kanker. Jadi alamat Ibu sudah saya tuliskan ke sana, saya komen di YouTube gitu nah. Jarang Bapak ke rumah sakit apa. Jadi Ibu ini udah berapa lama Bu sakit? mulai Baru saya bulan ketemu tahun 2020 bulan 6 sampai muncul yang benjolan itu kan. Ada di HP saya itu benjolan sebesar itu kan sudah mulai bulan 6 tahun 2020, cuma kan masih bisa sampai kerja. 2020 bulan 11 saya masih mudik Hulu, training kan orang kerja salon di Hulu. Nah bulan 2 itu yang pecah berdarah. Nah situ saya nggak bisa lagi kerja apa-apa sampai ke rumah sakit kan. Bolak-balik rumah sakit, operasi biopsi 2 kali. Baru untuk nyai kemo itu kan kita operasi lagi untuk membentukkan hormonnya. Jadi saya ini termasuk pasien yang berhasil
kena obat kemo tuh cocok sama saya. Kemo pertama, minggu ketiga itu rontok, saya punya benjolan. Kritis nggak mungkin hidup lagi lah. Jadi saya sudah artinya lumpuh, nggak bisa BAB di pempes semua. Nah, selama 2 minggu Sempurna lah. sampai 10 kantong darah baru saya bisa kemo karena ini yang membengkaknya terlalu besar kan. Nah, tapi alhamdulillah bisa terjadi kemo pertama benjolan ini bisa rontok. Seminggu kemudian baru saya bisa jalan, mulai belajar jalan, duduk itu ditarik sama orang baru bisa duduk. Ya kita hanya berdoa sama Allah diberikan saya bisa sembuh. Bulan 7 saya mulai bisa jalan ke pasar walaupun dengan napas yang masih tersengal-sengal. Jadi bulan 8, 9, 10 ini yang artinya sudah bisa begini. Kerja aktivitas di rumah, tapi untuk kerja cari uang belum bisa. Kalau pengobatan sendiri gimana? Nah, pengobatan sendiri saya minum ramuan temulawak, kunyit, jahe. Pagi saya minum rendaman nanas, rendaman air pare, itu yang saat ini saya lakukan setiap hari. Sementara saya belum bisa operasi supaya selnya berkembang lagi kan. Jadi fisik juga bagus, saya juga tidak mengalami sakit. Kemo itu tidak terlalu sakit. Ini kan kayak di cucu-cucu kalau kemo itu kan. Nah, kalau ini operasinya itu BPJS atau gimana? BPJS cuma kan saya tunda karena kalau operasi kan tentunya kita harus bawa uang paling tidak 500 ke rumah sakit itu kan untuk bolak-baliknya. Jadi saya nih sudah disuruh operasi saat ini, cuma saya belum bisa datang operasi karena anak juga gangguan jiwa ini kan, jadi serba artinya bingung lah. Anak Ya anak saya yang nomor 3. di mana anak? Ini sekarang di rumah sakit jiwa kemarin baru masuk. Iya. Jadi ya menghadapinya tuh Kalau ini sebelum sakit non apa kerjaan? Hah? Kerjaannya apa? Oh, kerja saya freelance. Dipanggil ke rumah-rumah untuk melakukan perawatan dari mulai perawatan badan, terapi kan sampai orang mau pranikah, menimung orang. Dari itulah hasil yang bisa untuk keluarga saat bapak tidak ada kerjaan. Bisa 4 bulan pernah bapak nganggur. Ya dapat artinya suatu-suatu aja dapat kerjaan. Nah, Bu, ini kan ada komen Bu ya di tetangga Bu ya. Ini Bu dikasih tahu tetangga juga Bu ya. Enggak tahu, bukan tetangga sini, tapi itu mungkin pasien saya yang tahu saya sakit. Ya, ketemu nih langsung sama Pak Hajinya sendiri. Oh iya, Pak Haji. iya itu Pak. Gimana Betapa senangnya dan tidak terduga. Yang saya pikirkan tuh mungkin suruhannya itu pun kita merasa terima kasih, apalagi Allah menghendaki Pak Haji bisa ketemu. Betapa saya sangat ini seperti kaget lah kok Pak Haji bisa mengunjungi, tapi itu semua Allah yang mempertemukan. Saat ini saya betul-betul dalam keadaan arti kritis lah, kritis ekonomi, tapi pikiran saya tetap merasa Allah berjalan. Ya. Aja enggak nyangka juga Pak Haji ini. Ya enggak datang. nyangka, saya enggak pernah terpikirkan. Arti biasa kan suruhannya atau siapa yang anak buahnya kan. Tadi Mbak saya kan kayak kenal. Ya, karena sudah bertemu Mbak ini 2 kali. Waktu saya korban luka, Mbak ini kan nolongin ibu yang dari seberang. Iya. 2 kali ibu ini ngantaran Mbak ini ngantaran pampes ke tempat ibu yang berseberangan itu di rumah sakit Pelomboyan. Iya. Tapi sebelumnya sudah tahu Pak Haji. Pak Haji dengar dari anak saya yang ikut vaksin, itu saya tahu kan Haji Sasa yang adakan membayar orang jualan. Jadi anak cucu saya sempat ambil makanan di video call. Kan YouTube. Itu Ya. ada nonton Bu ya. Jadi itu saya tahu itu, lihat aja. Ini ketemu langsung Pak Ya Haji, Bu. makanya saya itu satu kayak gimana ya, kayak enggak nyangka, kayak terharu gimana ya. Saya ini tadi malam yang anak saya diikat paksa kemarin tuh di sana, dia berontak Pak. Ih Mbak, saya tuh hampir enggak kuat. Dia kan sampai tergeser tempat tidur. Dia enggak mau dirawat begitu, maunya berjalan. Badannya ada tuh di sini diikat. Ini betul-betul ya Allah sudah, Bapak ini artinya tahu apa yang saya butuhkan. Saya betul-betul bingung kan saat ini banyak rumah. Cuma saya tinggal tahu Bapak kan gimana Pak, saya belum bisa. Kalau Bapak dapat panjangan baru bisa terus kebetulan juga dalam berasnya juga pas mungkin sudah dikunjungin aja sudah senang ya. Saya mendoakan Pak Haji selalu sehat, diberi lancar pekerjaannya juga. Niat baik Pak Haji itu bukan kita sama saya maupun kepada yang lain, artinya Pak Haji dipanjangkan umur, dimudahkan semua program Pak Haji bisa lancar sampai ke tempat seperti saya ini kan. Itu yang arti kita bisa sampaikan, artinya mendoakan kesehatan Pak Haji tetap terjaga.
pinggir jalan apa? Jangan Janganlah ini bawa hikmah kepada yang lain yang melihat artinya saya yang sudah dikunjungin Pak Haji seperti ini. Ya, amin. Di Gunung Lingai kita membantu adalah titipan Allah, menyalurkan titipan Allah yang lewat saya ada rezeki ibu ini yang terkena kanker payudara seperti itu. Saya mendapat info dari komen di YouTube saya bahwa ada di Gang Kenangan di Jalan Gunung Lingai ada warga yang kena kanker payudara dan alhamdulillah ada rezeki yang lewat saya titip Allah titipkan ke saya, alhamdulillah bisa saya salurkan seperti itu. Artinya Pak Haji selalu mengikuti komen orang Pak Haji. Alhamdulillah saya kalau memang tiap habis sholat subuh saya pasti membaca komen itu maupun di TikTok maupun di YouTube karena takut ada yang benar-benar memerlukan terus saya abaikan. Ini yang saya takutkan karena di dunia ini saya hanya perantara dan hanya menyalurkan titipan Allah seperti itu. Ya walaupun saya kemarin sempat drop badan saya sedang lagi sakit, mungkin Allah sayang sama saya sudah disuruh istirahat berapa hari. Nah ini alhamdulillah walaupun saya lagi agak tidak saya usahakan supaya bisa, karena itu yang harus saya lakukan. Kenapa? Karena pertama yang orang meminta untuk parduri kifayah tadi itu karena sangat memerlukan, dia orang tidak mampu, dan juga saya alhamdulillah ada Allah memberi titipan itu kelewat saya langsung bagikan. Saya hanya berharap dan mengimbau pada saudara-saudara dan keluarga-keluarga dan sahabat-sahabat saya yang lagi diuji Allah dengan penyakit maupun penyakit yang ganas atau ringan, itu hanya ujian. Di dunia ini hanya titipan, tidak usah takut. Semua Allah sayang sama kita. Apabila kita diuji lebih besar dengan penyakit yang lebih parah, itu Allah sangat sayang sama kita. Jangan berkecil hati. Insya Allah itu akan sembuh, dan itu Allah kalau memang Allah mengendaki apa itu asal kita mendapat nikmat yang bukan di dunia, di akhirat ataupun di alam kubur kita akan menerima. Nah, alhamdulillah saya terima kasih kepada tetangga-tetangga yang menerima orang-orang sakit, tetangga-tetangga ini yang membantu mereka semua. Itu yang karena kepedulian tetangga-tetangga ini, walaupun tidak punya biaya apapun kemampuan, dengan seperti ini sudah cukup memberi info dan memberi itu sudah Allah sudah sangat sayang kepada kita. Dengan tidak gampang seperti itu. Alhamdulillah punya tetangga-tetangga yang baik ini sangat alhamdulillah sangat bagus seperti itu. Allah menghendaki apa yang kita bisa sembuh semua ya. Pada intinya ridhonya orang tua dulu. Bapak minta ridho dulu orang tua, baru nanti anaknya minta ridho ya. Seperti itu Pak. Insya Allah saya berani jamin kalau Allah menghendaki apa tidak bisa ya. Saya hanya bisa menjalani itu. Ya, karena Allah lebih sayang sama kita. Ibu dikasih ini, tiba-tiba anak tiba-tiba itu. Apa itu namanya ujian semua Pak. Tapi Bapak masih ada pintu surga, pintu berkah, pintu rezeki. Tinggal Bapak minta ampun, beliau seperti apa. Insya Allah Pak. Allah bukakan ras, Ibu minta ampun, doakan. Karena Ibu ini sayang sama cucu Bapak. Sayang sama anak Bapak, cucunya sangat sayang. Saya sudah lihat wajahnya seperti itu. Usai bersilaturahmi, Pak Haji pun berpamitan untuk melanjutkan misi kemanusiaan. Dan kami beserta kru Yayasan Mansur Tuah mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti kegiatan Pak Haji, mulai dari awal hingga selesai. Semoga apa yang dilakukan Pak Haji dalam membantu warga yang tidak mampu menjadi contoh untuk kita semua. Berbagilah walaupun sedikit. Terima kasih. Jangan lupa like, share, tonton, dan sebarkan kebaikan ini biar makin banyak orang-orang baik yang terus berjuang menyebarkan kebaikan di negeri ini. Subscribe jangan lupa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.